Halo Sobat Dipa, pada podcast kali ini kita akan membahas tema berkaitan dengan ibu baik dan ibu jahat. Dalam psikologi itu ada bahasan sendiri tentang ibu. Di teorinya Jung berkaitan dengan the great mother, archetype, ketidaksadaran kolektif. Iya. Isi dari ketidaksadaran kolektif salah satunya adalah the great mother. Terkadang ada fenomena ibu menjual anaknya di jalan raya yang ngemis-ngemis, ada yang nyewakin anak, ada anak yang tidak diizinkan ibunya menikah, ada anak yang tidak diinginkan, tidak mendapatkan kasih sayang, ada ibu yang mencoba menggugurkan kandungan dan sebagainya. Itu ada kasus-kasus berkaitan dengan figur ibu berseberangan dari konsep ibu baik begitu atau ibu ideal. Kalau zaman saya kecil ya, saya ini middle 30. Ibu itu digambarkan sebagai sosok malaikat, ya nggak sih? Iya. Lebih banyak kemudian menggambarkan sosok ibu sebagai perempuan yang sempurna, yang kemudian bisa memberikan kasih sayang sangat besar untuk anaknya, rela berkorban untuk anaknya, sehingga mungkin sebagai anak saya melihat seorang ibu itu harusnya ideal, lupa bahwa ibu itu adalah manusia juga gitu. Ada kondisi dia lagi marah, dia lelah, dia capek, dia punya masalah. Masa sih seorang ibu harus punya sisi negatif kayak gitu loh pemikirannya. Tapi kan di dunia yang saat ini kita jalani, konsep ibu itu sebaiknya kita agak geser sedikit. Ya ibu itu memang akan melakukan hal yang baik ya, memang seharusnya kan seperti itu. Tapi di sisi lain ibu itu juga manusia gitu Pak. Iya, jadi dalam agama sekalipun menggambarkan bahwa surga itu telapak kaki ibu. Iya, ibu adalah tempat untuk peluapan kasih sayang bagi anak. Jadi surganya anak itu ya ibu begitu. Jadi di mana anak itu mendapatkan curahan kasih sayang, ya pusat dari segala curahan itu adalah ibu. Jadi kalau dalam penelitian ini ya tentang otak ya, anak itu mendapatkan hormon oksitosin tuh yang kebahagiaan itu ketika dua momen, bermain bersama bapak dan dipeluk oleh ibu. Jadi secara tubuh kita itu pun juga akan merasakan kenyamanan, kesenangan kalau bapak itu ngajak bermain dan ibu memberikan kasih sayang lewat pelukan dan timang. Kalau seorang ibu kemudian tidak bisa memberikan kasih sayang, inilah yang akan mencelakakan buat anaknya gitu. Jadi dalam satu situasi itu ibu yang tidak mencurahkan kasih sayang ke anak. Di sisi lain ibu yang mencurahkan terlalu banyak kasih sayang kepada anak. Ini nanti ada bahasan berkaitan dengan ini, yaitu teorinya the great mother tadi. Jadi kita bahas dulu untuk ibu yang mencurahkan kasih sayang terlalu banyak kepada anak ini. Dalam teorinya the great mother itu kan ibu itu memiliki dorongan untuk menyayangi, jadi merangkul anak. Jadi dia dalam gambaran yang tidak ingin anak ini menderita, terluka, ingin memberikan lingkungan yang steril. Ada kerikil disingkirin. Ada anak gitu ya. Kesusahan itu akan mencoba dihindarkan kepada anak. Tetapi dalam dinamika seperti itu, anak jadinya tidak belajar untuk memahami bahwa dunia ini problem. Anak akan selalu mengharapkan lingkungan melindungi dia. Jadi kalau mau pakai bahasan teori lain ya, misalnya teorinya Adler tuh di psikologi individual, kondisi seperti itu namanya ibu memanjakan anak, sehingga anak itu tidak mengembangkan kekuatan dirinya. Si anak ini akan selalu meminta atau berharap bahwa lingkungan yang akan memberikan perlindungan ke dia, bukan dia sendiri yang kemudian membangun kekuatan buat melindungi dirinya sendiri gitu loh Pak. Ini banyak ditemukan oleh kasus-kasus di mana ibu akan memilih anak yang dirasa paling lemah untuk sangat dilindungi. Dari saudara-saudaranya yang lain atau dari anak-anaknya yang lain, dia akan memilih satu atau melihat satu yang paling lemah untuk dilindungi dan sangat dijaga begitu. Itu saya pernah baca penelitiannya sih, memang tidak bisa dipungkiri, penelitian itu juga bilang bahwa manusia itu tidak bisa lepas dari anak kesukaan Pak. Anak yang disenangi, anak yang dianggap paling lemah, itu pasti ada catatan untuk orang-orang yang kemudian ada peran sebagai orang tua, termasuk ibu, apalagi ibu ya. Jadi ketika itu terjadi, seorang perempuan menjadi ibu kemudian melihat beberapa anaknya
dia memang akan punya dorongan untuk melindungi dan bisa saja kemudian menilai oh anak ini paling lemah, sehingga tanpa sadar dia akan memanjakan, tapi memanjakannya ini lupa bahwa anak ini perlu diajarin untuk kuat gitu. Jadi akhirnya yang dihasilkan apa? Yang dihasilkan adalah anak yang inferior dan sangat ingin bergantung dengan pertolongan ibu, termasuk nanti ibu itu kan representasi dunia ya. Jadi dia akan menganggap dunia akan seperti ibunya. Otomatis kalau udah besar dia akan berharap lingkungan dan dunianya adalah ibu. Pertolongan. Kemudian ada masalah sedikit minta tolong kepada ibunya, ada kendala dikit ada masalah ke ibunya, sampai di titik anak ini menjadi orang dewasa yang dia harus menjadi pribadi yang mandiri, menikah, menghadapi masalah rumah tangga, itu problematika yang nanti muncul. Iya, kalau di kalau di perempuan bisa jadi dia akan memunculkan masalah baru yang muncul, di mana dia tidak bisa memanajemen hubungan kasih sayang ibu dengan proses tumbuh kembang. Laki-laki juga begitu Pak, dia mungkin akan kebingungan juga gitu, mulai dari menempatkan bagaimana ibu dan bagaimana istri. Laki-laki juga akan punya kebingungan seperti itu. Karena terkadang gini ya, bagi ibu dengan curahan kasih sayang sangat melimpah tadi itu, dia tidak ingin melepaskan anaknya. Ini sisi gelap dari dua mata koin mata uangnya The Great Mother tadi. Jadi di sisi lain dia menginginkan anak yang terlindungi jauh dari penderitaan, tetapi ketika anak ini harus keluar rumah, diupayakan untuk jangan jauh-jauh, atau bahkan ada kasus di mana banyak ibu tidak mengizinkan anaknya menikah, tidak ingin dimiliki oleh perempuan lain gitu, karena itu adalah punyaku. Bukan hanya perempuan lain sih mungkin ya, laki-laki juga ya, pokoknya pasangan lah ya. Iya, pasangannya itu kan karena ini punyaku, kamu jangan ngerebut punyaku gitu, sehingga proses tumbuhnya si anak ini akan terhambat, di mana dalam posisi ibu yang sangat banjir kasih sayang. Kasih sayangnya perlu pemaknaannya itu subjektif gitu. Si ibu sih menganggapnya itu kasih sayang, padahal itu kan mencelakakan gitu. Karena dalam proses mengasuh, ya mungkin saya sering bilang juga di beberapa video sebelumnya gitu ya, namanya mengasuh secara sehat itu tidak hanya tentang kasih sayang Pak, tapi juga ada proses pendisiplinan, proses memberikan aturan yang jelas, sehingga anak itu bisa menggunakan logical thinkingnya untuk tidak selalu menghadapi sesuatu dengan emosional. Nah, si ibu ini tuh perlu juga untuk memahami bahwa banjir kasih sayang, ya namanya banjir ya Pak, semua yang terlalu banyak, terlalu itu nggak mesti memberikan efek positif dan malah mungkin memberikan efek negatif gitu. Jadi anak bisa tumbuh menjadi orang yang tidak tahu aturan karena sangat disayangi, kemudian tidak menjadi pribadi yang mandiri karena ketika ada masalah sedikit memahami dia, membantu dia gitu. Gitu. Ini bukan hanya tentang menjadi sosok yang lemah sih Pak. Dia bisa juga menjadi sosok yang rebel, bisa juga sosok yang figur yang nggak mau peduli gitu, nggak mau berperan. Ya. Ketika nanti jadi suami, jadi suami dia maunya pengen dilayani sama istri. Iya, karena berharap lingkungan itu seperti bagaimana ibunya memperlakukan dia. Dia tidak menjadi orang dewasa yang mampu memahami bahwa saya juga harus punya minat sosial, saya juga harus mengambil peran dalam lingkungan, karena harapannya ya sama seperti mama atau ibuku memperlakukan aku gitu. Jadi dalam kutub ekstrim yang di sini, figur ibu ideal itu adalah ibu yang sedikit atau banyak dia menggunakan proses logika atau proses berpikir dalam pembentukan karakter anak. Ibu yang dalam kasih sayangnya itu juga harus memberikan marah gitu ke anak, atau memberikan
hukuman jika anak melakukan kesalahan atau Ya, memberikan kesepakatan. nasihat-nasihat gitu. Kesepakatan yang dihasilkan dari berpikir sih Pak. Iya. Karena ya dalam proses mengasuh itu anak juga perlu diberikan gambaran mengenai ini hasil diskusi kita, saya sepakat, sebagai orang tua saya sepakat, sebagai anak dirimu juga menyepakati hal ini gitu. Jadi aturan mainnya jelas lah gitu. Nah yang sedih itu kan kalau misalnya ibunya sangat emosional, aturan mainnya nggak ada Pak. Si anak ini akan meraba-raba, ini saya salah nggak ya? Gitu. Aturan main ibu yang sangat emosional itu berdasarkan mood. Gonta gantinya gampang. Kalau dia lagi seneng, anak diturutin. Karena nggak Tapi kan diturutin anak atau jadi ini Pak, mind reader, membaca terus begitu tanpa Iya. punya tolok ukur yang jelas. Nah yang lebih sehat itu kan ketika ibu sama anak, ya orang tua dengan anak itu kan punya kesepakatan karena berdiskusi, Punya karena aturan. berkomunikasi gitu kan. Nah yang sedih kan kalau ibunya sangat emosional, itu anaknya harus peka dan akhirnya dia tegang terus Pak. Ini yang bikin trauma nih, tegang terus. Ini sebenarnya ibu saya menyepakati saya atau enggak? Ini ibu saya nih bakal marah sama saya atau enggak? Karena nggak ada kesepakatan yang jelas gitu. Iya. Akhirnya kan si anak ini juga berkembang menjadi orang yang curiga, berprasangka, waspada, dia capek, dia cemas, kan bisa menimbulkan gangguan-gangguan berkelanjutan gitu loh Pak. Kemudian kita bahas berkaitan dengan ibu di kutub yang satunya lagi. Nggak siap jadi ibu kalau gitu. Ibu tidak siap jadi ibu ya. Siap jadi ibu. Tapi memang banyak sih, di mana ibu itu seperti manusia pada umumnya, dia akan terenggut kesenangannya ketika dia punya anak. Ya. Ini untuk kasus seorang ibu yang terlalu dini menikah atau mengalami regresi di masa kecil sih, fiksasi di masa kecil ya. Dia cemburu dengan pasangannya, oh, suami saya masih bisa mancing, masih bisa kumpul sama teman-temannya, saya harus ngurusin rumah, bersih-bersih rumah. Itu juga berkaitan dengan istri yang tidak mendapatkan keharmonisan dalam rumah tangga. Dia bisa meluapkan kemarahan itu kepada anak, merasa bahwa anak ini menjadi beban gitu. Ya, kalau itu sih ada peran lainnya lagi ya Pak. Mungkin suami yang apa namanya ya sama-sama nggak siap lah menjadi pasangan yang punya keluarga gitu. Jadinya perempuan ini dibiarkan saja atau juga ya memang dari awal problematik juga bisa sih Pak. Ada kasus di Rusia. Ibu itu jengkel dengan anaknya yang nangis terus. Kemudian dia kunci apartemennya, dia seminggu jalan-jalan senang-senang. Anaknya yang di rumah yang meninggal karena tidak ada makanan, karena tidak ada. Tapi kasus seperti itu kan banyak. Kasus di mana anak yang di Bekasi itu KDRT dipukul itu sama bapak ibunya terlibat loh. Artinya memang benar bahwa ada ajaran bahwa surga itu telapak kaki ibu, bahwa ibu adalah curahan kasih sayang, agama mengajarkan itu. Tapi di sisi lain ada fenomena bahwa banyak kasus nyawa anak itu di tangan ibunya gitu, berakhir di tangan ibunya. Tapi memang ya Pak, baby blues, kemudian depression, maksudnya depresi pasca melahirkan itu karena si perempuannya ini sendirian menghadapi bayi anak gitu, dia sehingga sulit untuk kemudian apa ini yang harus saya lakukan dan ini terlalu repot sehingga sebetulnya saya butuh ditolong gitu. Ya banyak juga perempuan yang secara karakteristik gak siap jadi ibu Pak. Iya, memang jawaban sederhana dari kasus yang di kutub ekstrim, ibu yang tidak menyayangi anaknya adalah ibu yang tidak siap sih. Iya, ya karena menjadi ibu yang harus bertanggung jawab itu memang gak gampang sih. Harus merelakan, harus kemudian siap punya beban gitu ya. Banyak perempuan yang akhirnya bisa saja meninggalkan anaknya, lebih memilih untuk ya sibuk dengan diri sendiri gitu ya. Pada intinya sih nggak siap gitu. Atau memang dia berkembang di keluarga yang problematik sehingga memang nggak akan ada yang mendampingi untuk berkembang menjadi ibu itu juga. Untuk kasus yang ibu yang sangat tidak penyayang kepada anak ini, langkah solusinya apa ya? Seringkali saya menyuarakan kepada klien-klien saya terutama yang di usia muda itu, dewasa muda itu, untuk menyadari ketika kita berpasangan pasti ada kemungkinan untuk punya anak. Sebelum punya anak ini manusia itu harus belajar dulu hidup berpasangan Pak, dating. Ya walaupun kalau dalam kita sebagai kepercayaan muslim kan
pacarannya itu kan nggak boleh ya, harusnya orang menikah gitu. Tapi anak yang lahir tanpa direncanakan itu juga kasihan anaknya, kasihan orang tuanya, karena dia tidak mempersiapkan diri untuk memberikan perhatian kepada selain dirinya. Jadi kalau dalam proses tugas perkembangan itu kan manusia menjadi dewasa, lalu dia belajar untuk membagi perhatian pada pasangan yang sama-sama orang dewasa nih, yang harapannya bisa saling memahami gitu ya. Nanti kalau dua orang ini sudah cukup saling memahami, saling mencintai, dia akan belajar lagi untuk membagi lagi perhatiannya pada anak kecil yang nggak bisa ngapa-ngapain, yang nggak bisa diajak kerja sama, ya kan, yang nggak bisa diajak diskusi, tentu yang itu kan taunya hanya menangis kalau dia lapar, menangis kalau dia kalau kurang nyaman, nangis dan minta susu gitu kan. Itu kan bisa membuat loh itu. Orang yang tidak matang secara kesel, emosional, marah gitu. Pengennya kabur gitu. Itu yang kemudian harus disadari, step-step itu yang harus dijalani. Nah kalau misalnya dia melompat, tahu-tahu punya anak, bagaimana kematangannya dia juga nggak ada, prosesnya dia memahami bahwa saya harus membagi satu persatu ya. Perhatian saya tuh udah nggak bisa ke diri saya doang, saya harus membagi ke pasangan, saya harus membagi ke anak, itu kan nggak ada prosesnya. Dia tahu-tahu blek langsung dapet bayi yang cuma bisa nangis, yang nggak bisa diajak diskusi, yang nggak bisa ditanya dia maunya apa gitu. Itu yang membuat perempuan yang terlalu muda nggak siap, ataupun nggak terlalu muda sih, perempuan yang nggak melewati proses itu jadi nggak siap. Perempuan yang merasa bahwa kesenangannya diambil ya. Karena perempuan itu kan kadang-kadang secara instingtif pengennya kan dilindungi ya. Iya, makanya dia cari pasangan kan, instingtif. Tapi terus ternyata dia harus melindungi anak itu gitu. Nah, kan ditambah lagi misalnya suaminya juga sama-sama muda, tanggung jawabnya belum full ada gitu. Ya udah kan. Makanya beberapa perempuan bisa tidak mau memegang anaknya, menelantarkan anaknya, membuang di tempat. Iya, orang-orang yang pemikirannya maju tuh malah sampai berpikir daripada saya berbuat begitu lebih baik saya nggak punya anak, itu juga bisa berembet sampai sana tuh Pak. Tapi ya lagi-lagi itu karena dia tidak mengalami proses satu persatu itu dari oh iya saya sudah cukup dengan diri saya kemudian membagi perhatian dengan pasangan saya, mendapatkan juga perhatian dari dia, bisa berdiskusi karena pasangan ini bisa diajak ngobrol, lalu dengan kesiapan mereka berdua membagi lagi kepada anak-anak yang tidak bisa diajak berdiskusi. Diselesain dulu urusan dia sebelum dia menjadi istri atau menjadi ibu ya. Memang setiap orang itu harus belajar Pak, jadi orang tua itu sih. Dan belajarnya itu bisa sambil jalan, bisa. Tapi jangan lama-lama gitu ya menyadari proses harus belajar gitu ya. Ya memang harus ada evaluasi sih, kita kan perlu evaluasi diri. Ya ketika menjadi ibu yang depresi menghadapi anak tuh minimal dia tahu harus kemana sih. Karena kalau dia frustasi, depresi, takutnya anak dilepas. Ada yang kasus sampai harus dikunci di kamar terus dia pergi kemana gitu kan, anaknya meninggal ya. Iya, lebih baik sih dia minta tolong sih, ada mungkin keluarga besar yang bisa dimintain tolong untuk nasihat, masukan, tips triknya. Di Indonesia masih perlu disyukuri, orang Indonesia itu kan masih punya keluarga besar ya, masih ada tuh bertetangga, berkoloninya tuh masih ada. Kalau di luar negeri yang benar-benar individualis atau kota-kota besar yang sangat individualis, ya itu yang kasihan sih. Kalau di negara kita sih kayaknya tetangga juga masih mending lah ya. Masih ada benefit, untungnya gitulah gitu. Walaupun di sisi lain ya memang setiap peran baru yang akan kita jalani kita perlu belajar sih Pak. Jadi ibu, jadi ayah, jadi orang tua ya, jadi orang dewasa gitu. Kalau enggak kedepannya juga nanti misalnya anak sudah besar, anak itu kan berubah ya Pak, perubahannya anak kan cepet ya. Dari bayi terus mungkin dia lucu, bisa kita apa-apain gitu ya, kita bisa merasa senang. Tapi kalau udah mulai ke fase kanak-kanak bisa jawab, kan perlu belajar lagi. Anaknya jadi remaja, dia makin pinter secara pemikirannya juga lebih kompleks, belajar lagi. Jadi merespon anak yang udah di masa dewasa itu gimana juga kan harus belajar lagi. Iya, jadi sebagai
figur ibu atau ayah itu juga harus melihat tumbuh kembang anak itu dan bagaimana merespon, karena nggak bisa anak usia 18 tahun kita respon seperti anak usia 5 tahun yang kita dikte, kan nggak bisa. Nanti mental dia gitu. Makanya menjadi great mother itu ya memang harus terus belajar sih. Iya, jadi figur ibu baik adalah figur yang curahan kasih sayangnya tepat sasaran gitu, tidak melemahkan anak. Kasih sayang yang cukup, artinya jangan terlalu banjir kasih sayang, jangan terlalu tidak punya kasih sayang. Kemudian anak ini didampingi proses tumbuh kembang sehingga menjadi individu yang mandiri, tangguh, bisa menyelesaikan permasalahan tanpa terus-menerus berharap dibantu sama orang di lingkungannya ya. Iya, mungkin itu ya closingnya untuk tema kali ini berkaitan dengan ibu baik ibu jahat ya. Tanda petik ya. Semoga podcast ini bermanfaat.